Oke guys, sesuai janji gue di TikTok gue mau nge-review full review Yamaha R15 V1 yang sangat langka banget di Indonesia. Dan motor ini udah di depan gue, check it out guys. Nah, ini dia Yamaha R15 V1 warna kuning. Ya, yang kemarin gue bahas di TikTok itu ramai banget. Banyak orang-orang juga yang kayak belum tahu nih motor ini ada di Indonesia. Ya, jadi R15 V1 itu kita lihat detail banget ya. Ini itu depannya itu persis banget sama yang kayak V2 ya. Dia itu ngikutin kayak R1 Gen tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Keren banget ya, windshieldnya juga sama, spakbor depannya juga terlihat sama. Nah tapi piringan depannya tuh dan peleknya itu pakai kayak Fiction, bener nggak? Kalau piringan ini lebih kayak Bison gua rasa nih. Ya karena ini asalnya motor ini tuh dari India. Ya jadi ini build India nih, Yamaha India waktu itu build up ke Indonesia. Ya lu lihat aja dari bannya nih. Ini bannya merek MRF. MRF ini tuh ban dari apa namanya, ban Yamaha India gitu ya. Velgnya aja tuh Yamaha Endurance, ini bukan velg buatan lokal gitu. Ini juga ukuran 17 sama kayak Fiction, jadi ukurannya sama nih, kaliper juga sama, tapi perintilan-perintilan India semua. Ini full original, belum ada ubahan. Tuh lihat baut-bautnya aja semua masih bagus banget gitu ya. Lalu kalau di sini velgnya tuh tulisan Made in India nggak ada ya. Ya dari bannya udah kelihatan ya. Nah lalu kita lihat nih spionnya juga mirip-mirip kayak yang V2, tapi gue nggak tahu nih di V2 ada nggak tulisan Objects in the Mirror ini nih gitu. Buat stangnya juga hampir mirip ya, segitiganya, kunci kontaknya gitu ya, holdernya gitu. Ini motor dari tahun 2011 tapi masih mulus banget, mantep banget ya guys. Ini merah-merahnya aja nggak pudar, cuma memang harus ada beberapa parts yang harus diservis gitu kan. Ini buat grip-grip itu sama kan, sama kayak yang kita punya di Indonesia. Speedometernya juga tuh mirip. Kita nyalain dulu. Tuh mirip-mirip ya. Cuma nggak tahu nih bensinnya dulu kayak gini juga nggak. Gue nggak terlalu merhatiin. Nah ini adalah asal muasal Yamaha R15 nih guys, yang nggak masuk di Indonesia nih. Dulunya, maksudnya nggak produksi massal di Indonesia gitu kan. Banyak orang dulu mau beli spare part nih, body ini nih. Ini mahal banget nih body kayak gini nih. Ya ini tankinya juga mirip tuh sama kayak Fiction Old, ya kan? Cuma warna kuning gini, lu nggak bakal bisa nyari sih, susah banget. Makanya gue hoki nih waktu itu bisa nemu sama ownernya kenal, jadi gue bisa review motornya. Dalam bodi ada tulisan apa tuh? Ya ada stiker-stikernya dari pabrikan. Nah yang ngebedain juga itu di sini nggak ada kickstarter nih, jadi mungkin secara beban di mesinnya nggak terlalu lebih berat ya, karena kan kickstarter dan dalamannya itu lumayan berat besi-besinya. Spesifikasi mesin juga nggak ada beda. Nah tapi gear ratio-nya beda karena dia bisa sampai 6 loh giginya. Full step udah pasti jelas beda ya. Ini R15 banget gitu, racing modelnya. Ini sampai fairing bawahnya nih. Tuh. Bagus ya. Nah, kalau buat knalpotnya ini nih corongnya beda banget. Nggak ada yang ngikutin kayak gini nih. V2, V3 pun nggak kayak gini. Ya jadi khusus V1 aja. Dan swing armnya ini memang khusus buat ada kaliper belakangnya. Ini juga kayak swing armnya mahal nih kalau dicabut-cabut ya. Limbah-limbahnya. Karena kan tulisan Yamaha Endurance tuh. Bannya dari tahun 2011 belum ganti, bayangin. Tapi ini orang ownernya masih pakai rutin, maksudnya buat jalan-jalan ya sama anaknya gitu ya. Jadi buat 2011 kondisinya masih bagus. Cuma ada sedikit-sedikit lecet-lecet nih kadang ya. Kayaknya warnanya juga di coating dikit nih biar hidup ya. Nah terus lanjut, bodi belakangnya terlihat sekilas sama kayak Fiction, tapi lekukannya agak beda nih guys. Yang kita bisa lihat bedanya tuh jelasnya di sini nih. Tuh, ya. Jadi di sini dia ada lekukan gitu, dan juga behelnya dia terpisah. Dulu ada merek Power nih yang bikin kayak gini nih. Jadi orang-orang kalau modif nggak dapet parts begituannya dia pakai merek Power gitu. Ini surat-suratnya waktu itu ada yang cek juga, YZF R15 bukan Fiction modif ya guys. Ya lampu belakangnya persis kan kayak Fiction, sen-sennya juga. Iya karena R15 dulu kayak gini, jadi lebih kayak ke motor sport tourer ya bilangnya ya. Depannya sport, belakangnya kayak motor yang biasanya, yang nakednya. Jadi ini sebenarnya secara velg pun udah beda, karena dia ada dudukan buat piringannya tuh kan. Beda banget sama yang kita tahu velg-velg Fiction biasanya. Ini nggak dimodif-modif. Spare partnya pasti mahal nih. Ya, terus ini swing armnya juga tuh semuanya masih full original guys. Bening banget. Ini sih benar-benar motor kolektor abis ya guys ya. Makanya gue liatnya seneng banget waktu nge-review juga. Wih, dapat kesempatan ini. Nah terus ini nih buat mesinnya ada di sampingnya, gear ratio dia sampai 6, model racing nih ya.
buat shocknya warna kuning. Gue lupa Vision lama tuh warnanya apa ya. Rangka juga sama-sama Delta Box, nggak ada perbedaan. Nah, tapi yang membedakan tuh di dalam sini nih, di belakang sini. Jadi kalau mau pasang bodi R15 kayak gini tuh biasanya rangkanya ada yang mesti dipotong dulu lah atau diapain, berbeda gitu ya. Beda sama Vision yang bodi biasanya. Tapi kayaknya ini yang V1 sama Vision lama mungkin bisa PNP kali ya. Kalau yang diubah kan V2 punya dulu. Ribet. Nah, dulu kan kalau yang R15 itu orang-orang pada jual swing armnya tuh. Itu swing armnya dulu mahal banget, bisa 3 juta, 4 juta. Build quality India. Sekilas sih kalau gue lihat ini build quality India. Nggak tahu bilang jelek banget di mana sih, nggak terlalu kelihatan ya. Tapi yang pasti jauh lebih bagus Indonesia. Ini warna finishing rangkanya juga dia matte gitu ya. Kalau Indonesia kan gloss ya. Cuma yang 15 yang V2 matte apa gloss ya? Nah, lanjut. Bodi bawahnya dia nggak ada standar 2, walaupun ada tempatnya, posisinya. Ini fairing bawahnya nih undercoil ya. Bener-bener masih mulus. Cuma karena pemakaiannya masih rutin banget, jadi nggak kayak yang terlalu mulus banget gitu lah. Tapi buat motor apa namanya ya sering dipakai, masih oke banget guys. Ya ini mah tinggal dipoles-poles dikit lah. Tuh ya. Nih gue kasih lihat lagi nih buat mesinnya, semua radiatornya masih mulus banget. Shocknya juga sama, diameternya kayak Vision ya, masih ada coret-coretan semua. Bot-botnya semua masih full ori. Jadi ini bener-bener motor kolektor abis sih. Ya gue juga mau sih punya beginian ya. Ini tankinya tulisannya bahasa Inggris. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris, translate aja, sekarang ada Google. Koplingnya juga sama ya, feel-nya kayak Vision. Ini dia ada pass beam lightnya juga. Master remnya juga sama ya kayak Vision ya. Kayak gitu, cuma nih pengeremannya nih kayak gini mesti dibenerin lagi gitu. Speedometer juga katanya agak sedikit error. Ya wajar ya. Orangnya ini mungkin belum diservis. Nah jadi itu dia guys, detail fisiknya. Shockboard belakangnya juga sama, beda kali ya nih ya. Kolongnya kita lihat tuh. Geser dulu kalau ada mobil. Tankinya, tank capnya juga sama semua. Gitu. Nah jadi itu dia sih buat review fisiknya, eksteriornya. Nah jadi setelah ini gue mau tanya ownernya nih, dia dulu beli di mana, harganya berapa, penasaran juga kan. Jadi ya kita tanya detail biar kita tahu informasi lebih lengkapnya. Dan nanti yang terakhir pastinya nanti gue mau test ride motor ini biar tahu feelnya kayak apa. Nah ini bro, ini ownernya namanya Bro Benny nih. Nah dia dulu yang beli motor ini dari awal keluar ya bro ya. Pokoknya ini motor ada di pameran langsung dibeli katanya gitu. Bro mau nanya nih, pada penasaran soalnya ini dulu belinya di pameran mana gitu? Beli di Cempaka Mas. Cempaka Mas? Lagi pameran Yamaha? Yamaha. Oh, nah itu dulu kenapa bisa mutusin akhirnya mau beli motor ini gitu? Padahal kan harganya buat zaman dulu berapa? Ya, sekitar 40-an. 40 jutaan bro, dari tahun 2000 berapa ini? 2011. 2011 kan motor-motor lain kan harganya 18 juta gitu kan. Nah itu kenapa decide akhirnya maunya R15 ini? Udah naksir sih bro. Oh udah naksir? Udah naksir. Oh jadi kalau naksir langsung sikat aja gitu ya? Iya. Nah selain naksir, kira-kira apa yang pertimbangannya gitu? Kan sebenarnya banyak motor di luar sana gitu kan yang lain-lain. Dulu sebenarnya kriteria itu nyari yang fairing sih. Oh nyari yang fairing? Warna kuning. Fairing. Dan itu pun yang di tempat lain nggak ada sih, cuma di Yamaha doang nggak ada. Jadi gua ambil yang Pas banget kok ini fairing sama kuning ya. Gitu. Tapi tau nggak bro, kalau ini dulu motor langka gitu? Dulu nggak tahu sih. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Berarti ini kayak gini owner yang beli oke deh. Motornya terus dapat bagus begitu. Karena ini sama sekali nggak punya gitu ya. Ya terus motornya kenapa nggak dijual nih bro? Masih dipakai sampai sekarang? Ya buat bawa anak jalan aja. Wah. Buat happy aja gitu. Jadi ini motornya buat keluarga enak ya? Ya, buat bawa anak ya? Ya? Oh gitu ya. Ada kepikiran mau dijual nggak nih? Kalau ada yang nanya. Saat ini Oh saat ini belum dulu tuh guys. Jadi kalau mau beli nggak bisa dulu ya. Ownernya belum mau jual tuh ya. Mantap lah kalau gitu. Nah itu kan udah dapat info jelas kan guys. Jadi ya ini namanya ownernya Bro Benny. Ini bisa cek juga Instagramnya. Dia beli dari baru 2011 sampai sekarang gitu. Dia jaga motornya. Dan ya dia beli iseng gitu kan. Dia pilih ternyata yang didapat motornya motor kolektor yang sekarang nggak ada yang punya. Oke, thank you Bro Benny. Oke, ya. Informasinya. Thank you. Boleh test ride nih? Boleh. Boleh. Nah habis ini langsung test ride. Tunggu videonya guys. Nah ini dia. Udah sekian lama nih nggak bikin video ya.
Maaf juga ya guys, kesibukan jadi lebih gampang bikin video yang 1 menit 1 menit. Tapi ini lagi ada chance, let's go. Kita tes motor langka ini, kita bawa keluar dulu. Nah, tapi katanya agak error, jadi kalau dinyalain RPM naiknya tinggi tuh. Jadi ada kayak auto ini ya, auto pemanas mesin. Nah, kita bawanya mesti hati-hati. Oh, endut-endutan begitu ya. Oke. Oke, let's go. Oke, kita bawa ke jalan raya dulu ya, biar tesnya lebih valid nih. Tarikannya sih kas R15 banget dah. Halus. Kas R15 sama Fiction gitu. Kalau digas baru suaranya ngegereng gitu ya. Kalau ngomongin soal posisi riding ya, kayaknya ini dibanding V2, V3 ya, kayaknya lebih enak ini. Karena joknya lebih landai dia, nggak kayak yang biasanya gitu. Biasanya kan yang V2, V3 kan joknya agak tinggi kan. Kalau ini tuh enggak, ini dia landai kayak Fiction aja, cuma pakai stang jepit gitu. Masih nyaman juga ya. Buat spionnya jelas banget gitu, bawaan pabrikan. Tarikannya smooth banget. Ya, kas R15 banget. Ya, buat kaki-kakinya juga feel-nya masih enak gitu. Shocknya kas Fiction juga. Kayaknya motor sport tapi senyaman motor naked gitu. Gue tes dikit aja. Ya, sampai depan lagi deh. Kalau sen sih normal semuanya. Suaranya sama banget kayak Fiction gitu. Ya. Wah. Nyobain motor langka nih guys. Pasti jarang-jarang nih ada yang lihat ginian kan. Waktu gue bikin video di TikTok tuh baik banget yang komen. Katanya juga ngelihat motornya, pernah ada yang ngelihat warna biru, warna merah. Memang bener, tadi ownernya bilang ada warna merah, biru, hitam. Cuma yang paling menarik itu kuning. Memang sih. Ini dia nggak salah beli. Wis, ada Satria FU. Bannya juga ada 11 tahun nih, kudu hati-hati. Masih bawaan pabrikan. Oh, agak ndut-ndutan motornya ya. Gue mau tes ini sampai gigi berapa? Gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6. Berarti berbeda dengan Fiction ya, dia punya rasio gear sampai 6. Nah, ini dulu gear rasionya sempat diperjualbelikan juga nih. Harganya jadi gelap dulu ya. Cuma semenjak R15 V2 keluar, langsung tuh pedagang-pedagangnya bubar menurut gue sih. Cuma cukup fenomenal juga sih dulu nih motor. Makanya waktu gue bisa ngeliat dan review motor ini, senang juga gitu. Kayak nostalgia sih. Anggapannya dulu lu punya motor modif kayak gini tuh, wah, udah kayak punya moge versi langka gitu. Nggak semua orang bisa bangun motor kayak gini. Dan nggak gampang, karena chassis-nya beda. Nah, gitu kan. Dapetin partsnya juga nggak gampang. Apalagi kayak gini nih, full bawaan pabrikan. Mantap banget. Thank you buat Bro Benny udah kasih kesempatan. Gue cuma mau test ride dikit-dikit aja supaya gue tahu feel motornya gitu. Tapi notes buat Bro Benny, motor ini kayaknya shock kanannya ini perlu dibenerin ya, agak bocor. Tapi overall kalau mesin ya paling cuma ini doang nih. Kalau RPM apa TPS-nya kali ya, error gue nggak ngerti. Oke, gue udah sampai lagi ke tempat ini. Gue sudah balik ke tempat awal. Nah, itu owner ya. Nah, sekarang saatnya gue balik ke posisi sini. Makasih motor. So guys, jadi itu dia buat review Yamaha R15 super langka ini, Yamaha R15 V1. Gimana nih menurut kalian? Kalian boleh kasih pendapat di komen juga ya. Nah, dan itu boleh juga follow ownernya, Bro Benny itu. Dan ditunggu buat konten-konten gue yang berikutnya. Thank you guys for watching. See you on the next video. Bye-bye.